Mari sebelum memulai ceramah Dhamma malam ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Hari terakhir retret di Dhammagiri Pupuan, Wira Dhammagiri Pupuan. Ya, kurang lebih ya prosesnya seperti ini saja. Ya, ada pertemuan pasti ada perpisahan gitu ya. Selalu berubah. Nah, ini adalah hari terakhir di sini dan nanti akan memberikan ya sedikit sekali lagi pengingat untuk kita semua bahwa di dalam Dhammapada ya, 182 ini mungkin tepat untuk mengingatkan kita ya tentang keberuntungan yang kita punya saat ini. Ya, maka kami akan mulai dengan mengucapkan dari syair Dhammapada 182 ini. Kico manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kico Buddha namo padoti. Sulit ya untuk terlahir sebagai manusia. Sulit juga untuk menjalankan kehidupan dengan tenang. Sulit juga untuk memperoleh kesempatan mendengarkan Dhamma. Sulit untuk menjumpai atau kemunculan seorang Buddha. Gitu. Di antara yang sulit ini, minimal kita punya 2. Terlahir sebagai manusia dan kita bisa berkesempatan mendengarkan Dhamma. Dari 4 hal yang sulit kita punya 2. Artinya kita punya 50% dari 4 yang sulit. Ya, ini menunjukkan keberuntungan kita. Ini menunjukkan karma kita, parami kita. Ya, makanya jangan berkecil hati. Saya nggak punya parami, kayaknya Bante nih meditasinya nggak progres ya. Ya, paraminya sudah besar. Mau dikatakan kalau indikatornya seperti ini, ya nanti Anda akan lebih paham lagi. Nanti akan lebih breakdown lagi. Kenapa Bante bisa katakan paraminya besar sampai tahapan ini? Ya, ini untuk memotivasi Anda. Jadi selalu ada orang berkata, saya nggak punya parami. Ya, jadi ya nggak yakin untuk praktek Dhamma bisa berhasil. Nah, dari 4 hal yang sulit, Anda punya 2. Anda punya 50% dari kesempatan yang beruntung ini, bisa dikatakan. Di dalam Nakasika Sutta, Sutta Ujung Kuku, Samyutta Nikaya, dikatakan di waktu itu Buddha ada di Savatthi dan Buddha mengambil tanah di ujung kukunya dan bertanya kepada para biku, bagaimana menurut Anda, mana yang lebih banyak, tanah yang di ujung kuku saya ini atau tanah yang di bumi ini? Ya.
Para biku menjawab, ya, tanah yang di bumi lebih banyak, ya, daripada tanah yang di ujung kuku Anda. Bisa dikatakan seperti itu. Dan dibandingkan dengan tanah di bumi, itu tidak dapat dihitung. Perbandingannya tidak sesuai, bahkan tidak ada nilai walaupun dengan pecahannya saja. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, kecil sekali. Begitu juga para biku, makhluk-makhluk yang terlahir sebagai manusia itu sangat sedikit. Lebih banyak makhluk-makhluk yang terlahir di tempat lain di antara manusia-manusia. Oleh karenanya, para biku, kalian harus melatih diri sendiri. Ya, coba Anda refleksi, ya, Anda coba cek benar apa yang Buddha katakan. Sama serangga aja di sekitar sini kita kalah banyak kali ya, sama semut, sama kutu, sama yang lain gitu. Baru di satu wihara saja Dhammagiri gitu, belum di hutannya, belum di tempat lainnya, itu baru yang sekitar sini, belum kalau di lebih jauh lagi ya. Kalau Anda sering nonton Discovery Channel atau Planet Animals, ya, Anda lihat komposisi daratan lautan, lebih banyak lautan, air lebih banyak 2/3 dari daratan, dan yang ada di dalam lautan itu binatangnya beraneka ragam. Sekali kapal 30 ton itu dapat ikannya, luar biasa. Ya, berapa ton mereka bisa ngangkut sekali? Itu miliaran mungkin jumlah ikannya dengan variasi. Ya kan? Penduduk manusia secara umum mungkin 4-5 miliar kalau di total. Ya kan? Ya, dibandingkan jumlah ikan saja mungkin masih kalah banyak ikan. Ya enggak? Makanya sedikit sekali yang tinggal di daratan saja, sedikit. Nah, yang tinggal di daratan yang sebagai manusia itu juga sedikit. Nah, yang di daratan kan banyak juga variasi makhluk hidupnya kan. Salah satunya ada manusia. Sekali lagi, dengan dibandingkan semut di sini saja sekitar Pupuan saja, mungkin kita juga kalah banyak jumlah manusianya. Makanya dikatakan sangat sedikit bisa terlahir sebagai manusia. Nah, sekali lagi, sutta ini menegaskan bahwa kita beruntung terlahir sebagai manusia. Ya, makanya jangan berkecil hati. Sekali lagi, apapun kondisi Anda, syukurin, terima dengan baik. Bisa dikatakan keberuntungannya besar. Ya, jangan syukurin lu, bukan begitu ya. Tapi syukurin dengan baik ya, karma Anda, karma kita, ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada lagi cerita bahwa ada 8 kondisi. Ya, ada 9 kondisi yang mana 8 ini tidak beruntung. Hanya satu kondisi yang menguntungkan. Ya. Jadi ada 1 di antara 9 yang dapat mengikuti jalan mulianya Buddha. Artinya berikut kita sudah terlahir sebagai manusia, keberuntungan keduanya kita bertemu dengan Dhamma. Ya. Nah, siapa-siapa sajakah yang bisa bertemu dengan Dhamma? Ini juga harus kita telaah lagi. Ya, apakah Anda termasuk? Kira-kira. Nah, ketika bertemu dengan Dhamma, di dalam ring satunya Dhamma, apakah kita bisa mempraktekkan Dhammanya? Apakah kita bisa mengikuti jalan mulianya Buddha? Ada 9
jenis, tapi hanya satu yang dapat mengikuti jalan mulianya Buddha. Nah, ini dikatakan di sini, Anda harus bertanya, apakah saya salah satunya? Question mark. Gitu kan? Di sini ada 8 jenis makhluk yang kehilangan kesempatan karena karma buruknya, ya, karena karma buruknya. Nah, yang ada di samsara itu, kedelapan makhluk ini, kedelapan jenis makhluk ini menghadapi kesusahan dan kemalangan. Walaupun dia dekat dengan Dhamma, walaupun dia mungkin pernah hidup sejaman dengan Buddha, ya, kira-kira seperti itu. Dan hanya ada satu jenis makhluk yang beruntung memiliki kondisi baik karena karma baik itu sendiri. Nah, sekali lagi, bicara kesempatan itu nggak datang satu kali. Kesempatan itu datang hanya satu kali. Nggak ada kesempatan kedua ya. Kalau kesempatan kedua itu artinya kesempatan yang berbeda, mau dibilang, melalui berbagai macam cara dan sarana. Nah, seperti contohnya ya menonton TV, Anda membeli satu set TV, ya harus ada listrik, ya kan? Kalau nggak ada bermasalah, Anda nggak bisa nonton. Jadi tidak bisa menonton TV kapanpun Anda mau. Jadi kesempatan kadang juga nggak ada kalau kondisinya nggak memungkinkan. Nah, pada wilayah terpencil di mana nggak ada listrik, ya mereka bergantung pada sinar dan bulan dan bintang, pada sinar bulan dan bintang untuk berpergian di malam hari. Nah, di zaman dulu, nah orang-orang dapat melakukan perjalanan dengan perahu sepanjang sungai hanya pada saat air pasang, ya, hanya pada saat air pasang. Jadi kesempatan mereka pergi hanya ketika airnya pasang, ya, ketika airnya cukup. Kalau enggak, mereka nggak bisa pergi. Ya, jadi mereka dibatasi oleh pasang surutnya air. Jadi kesempatan itu tidak selamanya ada. Ada yang daftar udah batal, ya kan? Kira-kira banyak yang misalnya sebenarnya udah penuh dari awal. Beberapa dibuka rata ini kupuan, tapi ya mereka ada beberapa yang batal. Akhirnya yang waiting list masuk. Nah, kesempatannya nggak sama, ya kan? Yang itu ada, yang penting yang lain ada kesempatannya. Sekali lagi. Jadi kesempatan itu tidak selamanya ada. Tidak ada seorang pun dapat mengharapkan bertemu dengan kesempatan baik setiap saat. Jarang. Nah, makanya ketika ada kesempatan, lakukan dengan baik. Bisa dikatakan seperti itu. Jangan sia-siakan, jangan lewatkan kesempatan. Sekali lagi, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Nanti konteksnya Anda akan mengerti. Bagaimana ketika sekarang ini kesempatan kita terlahir sebagai manusia. Nah itu maksud Bante nanti bagaimana kita bisa mengarahkan kesempatan ini untuk betul-betul memanfaatkan waktu ini dengan baik. Oleh karena itu, ketika mendapatkan keberuntungan, Anda harus menggunakannya dengan segera, jika tidak akan sia-sia. Anda tidak mungkin mendapat kesempatan yang sama. Kesempatan juga bukan yang terakhir, tidak tersedia selamanya, muncul dalam periode dan tahapannya sendiri. Ada masanya, Lagi meditasi, ya, lagi meditasi mungkin badan kita sehat, masih oke. Kalau badannya udah nggak sehat, susah gitu kan. Kita mau ngatur duduk aja susah, bisa dikatakan. Nah, kesempatan ketika kita punya badan sehat, apalagi kalau masih muda sebenarnya bisa fight gitu kan, bisa betul-betul mengerahkan ya totally gitu kan, total football model kalau istilah sepak bola, nyerang terus gitu kan, fight. Nah itu ketika kita masih kuat, kalau enggak kesempatannya susah
Sekali lagi, nah. Seorang yang buta tidak akan bisa atau mampu melihat apapun juga, walaupun terdapat banyak sekali yang dapat dilihat di dunia ini. Tidak memiliki kesempatan untuk melihat apapun. Seorang raja di masa lalu juga tidak bisa menikmati spaghetti. Nggak ada Kentucky, nggak ada McDonald gitu kan. Ya kan? Karena kesempatannya nggak ada. Nggak pakai telepon, nggak pakai TV, nggak bisa nonton TV gitu kan. Zaman dulu raja, lu orang paling kaya gitu kan. Ya kan? Karena ya balik lagi kesempatannya nggak ada. Karena masa itu belum ada kesempatannya. Walaupun dia punya power itu, gitu kan. Jadi kesempatan datang hanya sekali waktu, tidak mungkin ada yang kedua. Tidak semua makhluk di samsara memiliki kesempatan baik ini. Banyak yang tidak mampu dan gagal menggunakannya ketika kesempatannya muncul. Inilah kondisi dari kelompok 8 ini. Siapakah kelompok 8 ini? Yang tidak beruntung, yang tanpa kesempatan? Apakah kita salah satunya? Semoga enggak ya. Semoga enggak. Oke, yang pertama. Buddha muncul lebih dari 2600 tahun yang lalu lah. Mengajarkan kebenaran Dhamma yang bisa membebaskan seorang dari penderitaan. Banyak orang pada saat itu tidak memiliki kesempatan untuk melihat Buddha. Walaupun Buddha muncul di sana, masih banyak yang juga nggak bisa ketemu. Juga banyak juga yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan ceramahnya. Ya mungkin mereka ada Buddha, tapi mereka lagi berdagang, traveling. Atau lagi ada Buddha, mereka mungkin sedang ya perang atau bagaimana. Gitu ya, atau ada urusan yang lain. Nah, begitu juga ketika ada Buddha, banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan dhammanya. Bahkan di zaman Buddha sekalipun. Ya. Nah, setelah pencerahannya, Buddha mulai mengajarkan Dhamma. Khotbah pertamanya yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, pemutaran roda Dhamma di Taman Rusa Isipatana. Menjadi pertanyaan, berapa banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk mendengarkan khotbahnya? Cuma 5 saja, Pancawagya. Ya kan? Salah satunya Bante Kondanya. Salah satunya. Ya kan? Nah, Bante Kondanya yang sana, bukan ini. Ya salah satunya. Ya kan? Kondanya Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji, Pancawagya. Nah, jadi pada saat itu selain Dewa dan Brahma, manusianya hanya 5 untuk mendengarkan ceramah Dhammacakkappavattana Sutta itu sendiri. Dan pada saat itu Dewa dan Brahmanya mungkin jumlahnya banyak, tapi yang mencapai pencerahan dari tingkatan Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat itu jumlahnya 80 juta dewa dan Brahma mencapai pencerahan 80 juta. Ya. Tapi untuk manusianya hanya 5, tidak ada yang lain. Karena tidak ada kesempatan berikutnya. Nah, sebelumnya sebenarnya ketika dalam perjalanan ke Isipatana ini ada satu petapa telanjang yang bertemu dengan Buddha di perjalanan. Tapi dia nggak percaya sama Buddha. Dia kagum dengan penampilan Buddha, tapi begitu mendapat penjelasan dari Buddha, dia nggak percaya. Nah, seperti itu. Di Buddha ditanya, karena kagum, siapa guru Anda? Penampilan Anda begitu luar biasa. Buddha jawab, saya nggak ada gurunya. Saya mencapai pencerahan atas usaha saya sendiri. Mana mungkin. Ya, akhirnya
tidak punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Jadi dia langsung pergi saja. Begitu rasanya nggak mungkin, dia langsung pergi. Nah, tapi pada akhirnya pun dia jadi biku nanti dan jadi arat. Akhirnya, tapi kesempatan untuk menjadi aratnya lebih lama karena delay. Ya, di situ. Jadi saat itu persis di hadap-hadapannya. Kalau Buddha mau, kalau ketika waktunya ada, dia pasti yang pertama mencapai pencerahan. Manusia pertama, tapi tidak terkondisi, kesempatannya tidak ada. Sekali lagi. Ya. Nah, kelompok 8 ini yang kehilangan kesempatan untuk berlatih jalan mulia karena karma buruknya adalah yang terlahir di neraka, terlahir sebagai binatang, terlahir sebagai peta, terlahir sebagai Brahma asanya sata atau makhluk tanpa sanya, terlahir di tempat terpencil dan terbelakang atau suku terasing yang memegang pandangan salah, terlahir dengan keadaan kurang pintar atau cerdas, terlahir sebelum masanya Buddha. Ya, ini adalah 8 kelompok yang kehilangan kesempatan untuk berlatih Dhamma, untuk mempraktekkan Dhamma. Anda salah satunya? Enggak dong. Ya. Makanya beruntung kan, sekali lagi. Kita bisa terlepas dari ini semua. Cuma masalahnya yang ke-6 sama yang ke-7 nggak tahu nih ya. Punya pandangan salah atau kurang cerdas atau kurang pintar. Nah, ini yang kita nggak tahu nih. Kita harus asah ini ya. Nah, ya. Oke. Kelompok 1 yang memiliki kesempatan untuk berlatih jalan mulia karena karma baiknya adalah seorang yang terlahir pada masa Buddha Dhamma masih ada dan memiliki kesempatan yang besar untuk mempraktekkan Dhamma dan memiliki kecerdasan atau bisa dibilang ada kebijaksanaannya di sini. Ya, di sini. Ya. Salah satunya adalah Anda. Anda punya kesempatan untuk mempraktekkan Dhamma ya dalam beberapa hari ini gitu kan. Makanya itu bukti karma baik besar. Apalagi kalau Anda bisa terus mempraktekkan Dhamma. Ya. Ketika masih ada masa Buddha Dhamma masih ada dan memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini bisa dibangun, bisa diolah, kebijaksanaan gitu ya. Dengan terus mempraktekkannya pasti kita akan menambah kebijaksanaan itu sendiri dalam praktek Dhamma. Nah, sekali lagi hanya 8 jenis individu yang kehilangan kesempatan untuk membebaskan diri mereka dari samsara dengan latihan mulia dan hanya 1 yang mempunyai kesempatan. Oke. Nah, lebih jelas lagi, terlahir di neraka. Kelompok 8 yang pertama adalah terlahir di neraka. Di sana tidak ada harapan bahwa mereka akan dapat mendengarkan Buddha pada masa kehidupan Buddha sekalipun. Karena mereka akan selalu tersiksa, akan selalu disiksa oleh karma buruknya. Mereka juga nggak akan bisa mempraktekkan Dhamma. Mereka juga tidak akan bisa merealisasi Nibbana ketika terlahir di neraka. Ya, sangat menderita. Setiap saat siksaannya akan terus datang sesuai dengan kekuatan kamanya. Sudah di dalam kategori meninggal di sana, lahir lagi, terbentuk lagi, bodi tubuhnya disiksa lagi. Terus sampai kekuatan karma buruknya habis. Itu yang kita nggak tahu berapa kuat kekuatan karma buruk itu. Ya, dan ketika mengalami siksaan pun pikirannya menghasilkan karma buruk baru.
karena siksaan itu sendiri yang menyakitkan, sehingga bisa momen itu yang akan menjadi objek kematian yang berkesan. Makanya ketika seseorang terlahir di alam ya susah untuk keluar. Ya, sekali lagi. Nah, di neraka tempat di mana tidak ada kenyamanan atau kebahagiaan, hanya penderitaan. Ini arti dari neraka, niraya dalam bahasa Pali. Makhluk yang dilahirkan di sana memiliki mata, hanya melihat sesuatu yang mengerikan dan menakutkan, tidak ada yang menyenangkan. Memiliki telinga, hanya mendengar yang menyedihkan, tidak pernah mendengar suara yang merdu dan menyenangkan. Memiliki hidung, hanya mencium bau yang busuk. Yang dimakan tidak pernah bagus, yang disentuh juga tidak pernah menyenangkan. Ya, itu karena apa? Kama. Sekali lagi, kekuatan kama. Ya, dan semua objek di neraka hanya menyebabkan penderitaan, tidak ada kesenangan. Bagaimana mungkin mereka dapat mendengarkan dhamma di neraka? Nah, juga mereka tidak mampu memiliki pikiran yang baik. Bagaimana bisa mereka mengapresiasi atau menghargai dhamma? Bagaimana mereka bisa ngucapin sadu, orang disiksa terus gitu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bahkan dengan pencerahannya Buddha, orang yang terlahir di neraka kehilangan kesempatan yang baik untuk mendengarkan dhammanya Buddha. Ya, jadi di dalam dhamma juga dijelaskan tentang alam-alam kehidupan. Ya, jadi bukan cuma tetangga kita aja yang punya, kita juga ada gitu. Bisa dibilang, nah kalau Anda mau membuktikan benar atau enggak sih neraka itu ada atau enggak, nah nanti ketika Anda latihan meta bawana, Anda akan bisa membuktikan 31 alam kehidupan, salah satunya neraka. Neraka ada di mana? Pembuktian dengan konsentrasi. Benar enggak neraka yang digambarkan di dalam sutta-sutta itu seperti itu? Bagaimana siksaan di neraka itu sendiri? Ya, Buddha menjelaskan tentang siksaan di neraka itu ada di dalam, kalau nggak salah, di Balapandita Sutta atau di Dewa Duta Sutta. Di situ. Bagaimana makhluk disiksa di neraka, tersiksa oleh kama buruknya itu sendiri. Nah, sekali lagi dengan meta bawana Anda akan bisa membuktikan. Ya. Dan juga mungkin Anda bisa cek, ada nggak saudara saya di neraka gitu. Iya, dengan kekuatan konsentrasi. Ada nggak teman-teman saya di neraka? Ada nggak yang saya kenal di neraka? Nah, kelompok 8 yang kedua terlahir sebagai binatang. Ya. Ya, walaupun kehidupannya tidak bisa dibandingkan dengan neraka, mungkin lebih baik lah. Tetapi tetap penuh penderitaan. Binatang itu penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan, hidupnya nggak tenang. Siapa yang kuat, dia yang akan yang berkuasa. Jadi yang lemah akan ketakutan, penuh dengan ketakutan. Ya kan, Anda bisa lihat kalau misalnya ada anjing masuk ke daerah tertentu yang anjingnya lebih kuat, mereka ketakutan. Kucing juga sama. Ya, pokoknya binatang seperti itu nature-nya. Ya, penuh ketakutan. Yang terlahir sebagai sapi, anjing, ayam atau babi, pada saat Buddha tercerahkan dan mulai mengajarkan dhamma, mereka tidak bisa mendengarkan dan mempraktikkan dhamma. Mereka nggak ngerti. Cuma hanya satu yang Bante ingat, cerita ketika zaman Buddha mendapat keuntungan yang jadi kodok. Jadi kodok, tapi pada saat itu dia ada dekat-dekat Buddha berceramah. Jadi kena energi suaranya Buddha. Itu kodok itu meninggal karena terbunuh, karena keinjek, mejret, bisa diulang. Iya, matinya mengenaskan,
tapi lahirnya jadi dewa. Ya, hanya itu yang Bante ingat, ada di teks gitu, cerita itu. Hanya karena pribadi getaran dari suara Buddha, dia jadi dewa. Tapi matinya mengenaskan, tragis, terbunuh. Makanya kematian seseorang, bentuk kematian tidak menjamin mereka lahir di mana. Ya, kodok yang terbunuh, yang keinjek gitu, yang hancur malah jadi dewa. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jangan misalnya matinya melek nanti kemana, matinya mulutnya mangap itu kemana, jadi apa gitu. Ini kan di masyarakat ini berkembang, wah, beginilah begitulah. Jadi enggak jadi jaminan. Yang menentukan adalah ya pikiran terakhir menjelang kematian, itu yang menentukan kita kemana. Ya. Dan mereka tidak bisa mempraktekkan dhamma, tidak bisa mendengarkan, tidak mengerti. Nah, kehidupan binatang penuh penderitaan, diperlakukan dengan buruk, disiksa, dan akhirnya disembeli untuk dimakan. Dipelihara ayam, babi, kambing, sapi, akhirnya disembeli jadi opor ayam, jadi kari ayam. Diikat di belakang motor, dimasukkan di dalam keranjang, lalu dilempar di atas mobil. Umurnya pendek. Ya, umurnya pendek. Jadi binatang itu umurnya pendek. Mereka akan bahagia jika dilepas hidup normal. Ya, mereka akan bahagia. Nah, yang punya burung harus dipaksen ya di sini nih. Ya. Dan jadi Buddha menjelaskan dalam bahasa Pali, anyamanya kadika dubala kadika, yang artinya binatang saling memangsa yang kecil atau yang lemah. Nah, ini hukum rimba. Ya, anyamanya kadika dubala kadika, binatang saling memangsa yang kecil atau yang lemah. Kodok makan kodok, ikan makan ikan. Ya kan, macan makan yang binatang-binatang yang jadi buruannya. Jadi yang kuat akan memangsa yang lemah. Ya, keadaan dunia binatang sangat menakutkan. Ya, di Discovery Channel ya tentang kehidupan alam liar di Afrika. Anda bisa lihat itu, kerbau rusa dimangsa oleh singa, hiena, macan tutul, dan juga buaya. Ya, sungguh kehidupan binatang sangat menyedihkan, penuh ketakutan. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Menurut Buddha, dunia binatang adalah yang terburuk setelah neraka. Beberapa orang mungkin berpikir sebaliknya, melihat kucing dan anjing dirawat gitu, sebagai hewan peliharaan orang-orang kaya. Ya, makan dan tidur dengan nyaman, diberi makanan khusus gitu kan. Dirawat ke salon, tidurnya di ranjang AC kayak gitu. Ya, diajak ke sana ke sini, naik mobil, naik pesawat ya. Wah. Ya kan? Nah, ini ya ada kan kondisi seperti itu kan. Dia sebagai binatang tapi perlakuannya khusus. Nah, bisa dibilang. Nah, binatang tersebut memiliki keberuntungannya yang mengarahkan ke dalam hidup mewah dan perawatan yang nyaman. Karena perbuatan baiknya yang telah dilakukan pada masa lampau. Ya mereka ada hokinya lah mau dibilang. Tapi apakah mereka mampu mengerti dhamma? Ya, ketika ada ceramah gitu, mereka nggak punya akal budi, kecerdasan untuk itu. Walaupun Anda lihat di gambar ini mereka pai-pai, nggak tahu pai-pai apa gitu kan, asal ikut-ikutan aja gitu, ya kan, bisa dibilang. Tapi mereka nggak akan mampu mengerti dhamma, gitu, nggak mampu mendengarkan ceramah dhamma dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, mereka hanya berpikir, makan, tidur, dan menikmati diri sendiri. Apabila ada yang lain masuk ke daerahnya, merasa terancam,
hanya berpikir untuk berkelahi dan mempertahankan daerahnya saja. Mereka tidak punya kesempatan untuk berpikir baik, apalagi untuk melakukan perbuatan baik. Jarang sekali. Ya, itu dunia binatang. Ya. Berikutnya, terlahir sebagai peta. Orang-orang menyebutnya hantu dan takut melihatnya. Kehidupannya sangat keras dengan berbagai macam penderitaan. Selalu kelaparan dan kehausan. Jarang sekali mendapatkan makanan yang tidak pernah cukup kalau perlu mereka dapat. Ya, tidak pernah cukup makan untuk memenuhi perut mereka. Dan mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di semak belukar, di dekat pohon atau tempat pembuangan sampah. Ya, gitu. Tergantung pada orang-orang yang membuang makanan, mencarinya di daerah kotor. Pembuangan kotoran ya seperti tai, ingus, dahak, ludah untuk dimakan. Hidup dengan cara ini dan selalu merasa lapar sangat menderita. Ya, makanya kalau secara fungsi nggak bagus kan. Dekat tempat sampah, mungkin saja banyak peta di sana. Makanya juga Anda juga jangan sembarang buang kotoran, jangan sembarang meludah. Ya, karena kalau Anda sering misalnya meludah di satu tempat, terus ya di situ mungkin akan ditunggu oleh para peta. Salah satunya itu. Ya. Jadi ya yang kotoran itu sebaiknya dibuangnya di kloset, langsung di flush jadi mengalir atau jadi mencair bisa dibilang. Ya. Kira-kira seperti itu. Karena memang ada peta, jenis-jenis peta yang memang akan mencari kotoran untuk dimakan. Ya, mereka makannya dari sana. Gitu. Dan sangat menderita. Nah, kitab komentar menjelaskan dalam ada namanya peta Kalakancika, semasa kehidupan Buddha, yang selalu menginginkan untuk memuaskan dahaganya setiap saat. Artinya dia kehausan sekali. Ya, menderita sekali. Ini mereka karena kama ya, selalu lapar dan haus, nggak ada habisnya, gitu. Sangat menderita sekali. Nah, suatu hari peta ini ada di tepi sungai Gangga untuk mencari air untuk diminum. Nah, sekelompok biku dalam perjalanan Pindapata ke desa melewati sungai itu, melihat peta tersebut naik turun ke tepi sungai. Mereka bertanya, ngapain? Anda apa yang Anda lakukan? Mengapa berlari ke sana ke sini? Apa yang dicari? Ya, Bante, saya mencari air untuk diminum. Sangat kehausan, ini bisa mati saya. Seluruh tubuh saya menjadi sangat panas. Peta itu menjawab. Nah, biku menunjukkan di sana ada air, ada sungai. Anda nggak lihatnya, minumlah sepuasnya. Nah, peta ini saya tidak dapat melihat air, walaupun saya mendengar suaranya mengalir. Kalau mendekat, nggak ada air yang terlihat. Itu karena kamanya. Padahal sungai Gangga kan luas. Dia hanya mendengar suaranya saja. Begitu dia mau mendekat, nggak ada. Ini karena kama. Makanya dia selalu kehausan, gitu. Nah, para biku menjadi kasihan. Oke, kalau gitu tidur deh. Kami akan memberimu air untuk diminum. Ya, jadi masing-masing biku mengambil air dengan patahnya. Saat itu ada 30 biku. Jadi masing-masing menuangkan satu patak ke mulut peta itu bergiliran. Ya. Nah, setelah 1 jam, bikunya berkata, sudah waktunya kami berpindah patah. Kami sudah menuangkan banyak air ke dalam mulutmu. Badanmu basah, pasti sudah cukup. Nah, petanya menjawab, tidak ada setetes air pun yang masuk ke tenggorokan saya, Bante. Nah, padahal udah jelas-jelas dituangin 1 bol penuh gitu kan.
Halo. Jadi dia bilang, semoga saya tidak terbebas dari kehidupan yang menderita ini jika saya mengatakan yang tidak benar. Dan ya, memang dia tidak mendapatkan air setetes pun. Nah, dengan keadaan yang sangat menderita, bagaimana dia bisa mendengarkan dhamma dan terbebaskan ya? Gitu. Penderitaan di samsara itu menjadi peta. Mengembara di samsara, ya, seorang dapat berada atau terlahir di neraka, alam binatang ataupun alam peta. Hilang kesempatan untuk praktek dhamma. Sungguh keadaan yang sangat mengerikan, menakutkan. Kira-kira seperti itu. Penting kan nakut-nakutin nih ya, enggak ya? Penting memotivasi Anda untuk praktek dhamma. Gitu. Ya. Oke, nah ada lagi kerangka atau tengkorak terbang ini juga jenis peta. Ya, jadi saat itu yang mulia Moggallana dan Bante Lakkhana turun dari Gijakuta, puncak gunung Burung Nasar, dan menuju Raja Gaha untuk berpindah patah. Bante Moggallana dengan mata dewa dan telinga dewa di Bacaku dan di Basotanya melihat dan mendengar ratapan yang menyedihkan dari peta yang ya berbentuk tengkorak terbang di angkasa, dikejar dan dipatuk oleh burung nasar, burung gagak dan atau burung elang. Karena kama, tulang-tulangnya begitu sensitif dengan sentuhan. Ya, begitu sensitif dengan sentuhan. Begitu menderita. Bagaimana bisa mendengar dan mempraktekkan dhamma? Ya. Kehidupan berikutnya, tukang jagal. Tukang jagal memotong sapi dan mengikis dagingnya dari tulang. Karena kebiasaannya tersebut, selalu melihat tumpukan-tumpukan tulang pada saat kematian, terlahir di neraka sampai kekuatannya habis. Terlahir menjadi peta kerangka atau tengkorak tanpa daging apapun karena terbiasa melihat tumpukan-tumpukan tulang-tulang tersebut. Nah, dia terlahir sebagai tengkorak, peta tengkorak karena kebiasaannya. Karena kama buruknya, lalu karena kebiasaannya. Makanya kalau Anda terbiasa meditasi, ya untung deh. Jadi kebiasaan meditasinya yang bisa muncul, bisa dikatakan. Makanya habitual itu yang jadi penting. Acina kama kebiasaan yang Anda harus bangun. Ya, setidaknya Anda sudah punya potensi untuk membuat kebiasaan baik, yaitu meditasi atau praktek dhamma. Makanya jangan lelah untuk praktek dhamma. Terus ya, karena itu kan jadi modal. Kalau kita belum mencapai pencerahan, ya itu modal kita untuk di kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi. Nah, ketika terlahir dalam peta, apakah ada cara untuk mendengarkan dhamma? Apakah ada cara untuk praktek dhamma? Impossible. Ya kan? Inilah makhluk yang hilang kesempatannya untuk mengikuti praktek mulia ini. Kalau ada yang peta ikut praktek di sini, kabur semua ini. Di sini. Bisa bubar ini. Ya, jadi bilang. Oke. Nah, oke. Berikutnya adalah yang terlahir sebagai makhluk Brahma dan makhluk tanpa kesadaran atau asanya sata. Di mana makhluk ini? Pada saat kemunculan Buddha untuk menyebarkan dhamma, terlahir di alam arupa Brahma dan alam asanya sata, kehilangan kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Nah, dalam arupa Brahma tidak memiliki materi, hanya batin saja. Bukan makhluk biasa, ya. Kehidupan lampaunya meditasi samatha berhasil mencapai jana, ya. Mencapai jana. Nah, di sini apa yang kita latih sebenarnya juga latihan samatha untuk mencapai jana. Tapi tujuan kita latihan jana bukan untuk terlahir dalam Brahma. Tujuan kita latihan jana untuk ya membantu untuk merealisasi dhamma itu sendiri. Kita pakai kekuatan jana
untuk perasasian nibbana. Gitu ya. Jadi untuk mendukung latihan vipassana. Makanya samatha dan vipassana ini satu paket, bisa dikatakan. Gitu. Jadi bukan untuk menuju terlahir di alam arupa Brahma atau Brahma itu sendiri. Tapi kita pakai kekuatan untuk berlatih vipassana menembus nibbana itu sendiri. Ya. Tujuan kita untuk melatih konsentrasi seperti itu. Ya, kira-kira. Nah, merenungkan kelemahan dari materi karena tubuh ini ada penderitaan, karena ketika sakit kepala, perut dan sebagainya, harus makan dan minum, semua penderitaan karena memiliki tubuh ini, alangkah baiknya apabila hanya memiliki batin saja tanpa tubuh. Nah, ini orang-orang yang bisa dibilang terlahir di alam arupa Brahma karena perenungan ini. Badan ini merepotkan, harus dirawat, banyak penyakit gitu. Jadi ada ketidaksukaan punya materi. Ya. Lalu bertekad pada kehidupan saya berikutnya, semoga saya hanya memiliki batin saja tanpa tubuh atau materi. Ya, ini salah satu memang perenungan dalam sebelum memasuki arupa jana. Perenungan ini harus ada. Gitu. Ya. Jadi karena itu bisa berlatih arupa jana. Ya, untuk mencapai arupa jana dengan perenungan ini salah satunya. Nah, karena tekadnya setelah kematian terlahir di alam arupa Brahma. Sebagai Brahma hidup bahagia selama banyak kapa. Banyak kapa, bukan tahun lagi bisa dibilang. Kapa itu luar biasa. Ya kan, dari bumi terbentuk sampai hancur itu dibilang satu kapa. Nah, entah berapa miliar tahun mungkin kondisi itu, misalnya dari bumi terbentuk sampai hancur. Ya, itu baru satu kapa. Ini banyak kapa. Ada yang dibilang mahakapa. Mahakapa ya mau dibilang tak terhingga kapa. Ya. Nah, hilang kesempatan untuk bertemu Buddha, untuk mendengarkan Dhamma, dan untuk membebaskan diri sendiri dari samsara. Sangat lama sekali. Mungkin mereka, ya, Buddha kan di alam manusia. Ketika Buddha muncul, memang kan getarannya kuat, gitu ya. Mungkin mereka ngerasain begitu melek, Buddha udah parinibbana. Mungkin karena perbedaan dimensi waktunya itu sendiri. Baru ada apa, sudah selesai. Nah, karena kan Buddha ya cuma sebentar bisa dikatakan. Ya mungkin hanya sekejap. Kalau di alam di alam yang lebih tinggi itu, dimensi waktunya, perbedaan waktunya. Ya. Nah, Bodhisatta setelah melepaskan keduniawian mencari guru, menemui banyak guru terkenal untuk belajar meditasi. Ya, Anda tahu juga kan Alalakarama dan Udakarama Putta. Ya. Mereka guru-guru terkenal pada saat itu dan mereka mengajarkan jana kepada Bodhisatta. Arupa jana dan 4 rupa jana dan 3 arupa jana untuk Alalakarama. Lalu Udakarama Putta juga sama. Ya. Mengajarkan jana sampai arupa jana, dan juga mengetahui cara untuk mengajar arupa jana 4 tapi belum mencapainya. Dan Bodhisatta diajarkan seperti yang diajarkan gurunya berhasil dengan mudah. Menunjuk akhirnya Buddha diangkat sebagai gurunya, berbagi muridnya. Dan Udakarama Putta juga akhirnya berhasil mencapai jana ke-8. Tapi ya, Bodhisatta tidak melanjutkan teknik dari kedua gurunya tersebut, bukan seperti yang dia cari. Memilih jalannya sendiri. Ya, lalu tidak lama berhasil menjadi Buddha. Dan pada saat ingin mengajarkan, pertama kali yang dicari adalah sebenarnya Alalakarama dan Udakarama Putta ini. Sebagai bentuk balas budi lah, bisa dikatakan. Tapi Alalakarama sudah meninggal 1 minggu sebelumnya.
gitu. Dan dia terlahir di alam arupa Brahma ketiga. Jadi jana ketujuh, alam jana ketujuh, arupa Brahma. Jadi kerugian sangat besar, kehilangan kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Karena untuk bisa mencapai Maggapala, syarat utamanya harus ada nama dan rupa, harus komplit. Ya, dan alam arupa Brahma nggak ada materinya, arupa tanpa materi, hanya batin saja. Jadi seseorang yang masih putu jana dan terlahir di alam arupa Brahma kehilangan kesempatan yang besar karena mereka tidak bisa menyempurnakan, tidak bisa berlatih vipassana hanya dengan materi, hanya dengan batin saja. Ya, jadi harus minimal punya nama dan rupa. Bisa dikatakan seperti itu. Jika memiliki tubuh dan batin, Buddha akan memberikan Dhamma yang pertama sebagai bentuk terima kasihnya. Makanya kalau mencapai mau terlahir dalam Brahma, minimal Sotapanna, aman. Ya, di sana Anda bisa melanjutkan latihan Anda. Gitu. Nah, di sana Anda bisa melanjutkan latihan sampai dengan pencapaian nibbana arahat, ya, sampai Anda parinibbana di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga Buddha mencari Udakara Maputa dan juga meninggal 1 hari sebelumnya dan terlahir di alam jana ke-8, alam arupa jana yang keempat. Sama juga. Kedua gurunya nyaris bertemu dengan Buddha, tapi tidak memiliki kesempatan lagi. Hampir untuk bertemu dengannya dan mendengarkan ajarannya, karena jangka waktu kehidupan yang sangat panjang. Bahkan ya Buddha Metta muncul pun ya mereka nggak akan bisa mendengarkan karena masih hidup di alam tanpa materi. Sekali lagi, mereka nggak punya kesempatan untuk bertemu dengan Buddha Metta itu sendiri. Buddha Metta akan muncul ketika umur manusia rata-rata 80.000 tahun. Buddha Metta akan muncul di zaman umur manusia rata-ratanya 80.000 tahun. Ya, bisa ya. Nah, ya. Buddha mengatakan setiap 100 tahun sekali rata-rata umur manusia akan menurun 1 kali, satu tahun. Sekarang adalah siklus turun, penurunan kualitas. Maka sampai dengan umur manusia 10 tahun. Nanti di zaman Kali Yuga, di zaman kegelapan umur manusia rata-ratanya hanya 10 tahun saja. Ya, karena kemerosotan moralitasnya, karena kemerosotan batinnya yang rendah, karena kualitas batin yang rendah. Dan umur manusia menikah pada saat itu umur 5 tahun rata-rata sudah menikah di zaman itu. Dan setiap 100 tahun sekali menurun 1 tahun. Ya, begitupun juga naiknya dari 10 tahun umur manusia akan naik. Dengan cara yang sama setiap 100 tahun sekali akan naik rata-rata umur manusianya 1 tahun. Dengan syarat moralitasnya bertambah. Karena di zaman itu nanti mereka memiliki kejenuhan dalam melakukan kejahatan, sehingga ada yang mengasingkan diri, kelompoknya saja. Mereka ya saling berbagi, saling menjaga kelompoknya, itulah bentuk kebaikan untuk mereka sendiri. Akhirnya rata-rata umur manusianya bertambah pada saat itu, mulai bertambah 100 tahun sekali bertambah 1 tahun, terus sampai mencapai puncaknya 120.000 tahun umur manusia, lama sekali. Lalu 120.000 tahun akan menurun sampai 80.000 tahun. Di sanalah Buddha Metta baru muncul. Anda bisa hitung kira-kira berapa juta tahun lagi tuh Buddha Metta bisa muncul. Ya. Masih mau nunggu Buddha Metta ya?
Kira-kira ketika Anda sudah punya kesempatan belajar Dhamma nih sekarang gitu kan, kira-kira. Anda kira-kira targetnya lahir di dalam dewa mana dulu nih ya, nungguin. Ya, di alam Catumarajika rata-rata umur dewanya, umur makhluknya 9 juta tahun rata-ratanya. Catumarajika. Alam Tawatimsa rata-rata umur dewanya 18 juta tahun. Alam Tusita rata-rata umur dewanya 36 juta tahun. Alam Tawatimsa, alam Yama. Yama umur rata-rata manusianya 36 72 tahun, 72 juta tahun. Nah, Nimanarati. Nimarati, alam Nimarati rata-rata umur manusia, umur dewanya itu dikali 2, 72 kali 2, 144 juta tahun. Para Nimita Wasawati rata-rata umur dewanya dikali 2, 288 juta tahun. Rata-rata ya, ada yang lebih panjang, ada juga yang lebih pendek. Rata-ratanya average. Silakan pilih couplingnya yang mana tuh. Nah, lama sekali. Ya, seperti itu. Ya, Dhamma menjelaskan itu. Ya, makanya kedua orang hebat ini kehilangan kesempatan besar untuk bisa ketemu Dhamma. Sekali lagi. Begitu juga murid-murid yang lainnya, di bawah yang pencapaian di bawah gurunya, memegang pandangan salah, beranggapan melihat keburukan atau ketidakuntungan memiliki batin ini. Karena batin saya mau makan, tidur atau bergerak, betapa damainya tanpa batin hanya memiliki bentuk, membuat keinginan pada kehidupan saya berikutnya, semoga saya terlahir tanpa batin. Makanya kita jangan sembarangan beraspirasi nih ya. Aduh. Kadang susah gitu kan, kadang keucap, kerekam, jadi kecenderungan, kamanya pas, kejadian. Ya, mulutmu harimaumu ini. Ya bisa jadi mental block, kadang-kadang seperti itu. Ya, nah setelah mencapai rupa jana, pada saat kematian, nah muncul di alam Brahma Asanya Sata. Mereka yang mau dibilang nggak punya, tanpa pikiran dan keadaan mental seperti patung, terlahir di alam asanya sata, tidak bisa bicara, tidak bisa menyadari panas atau dingin, posisinya tergantung atau sesuai dengan posisi sebelum meninggal di alam asanya sata itu. Jadi kalau meninggalnya duduk, dia lahirnya akan duduk juga, udah kayak patung aja, dan kehidupannya di sana umurnya 500 kapa. Ya. Kalau misalnya meninggalnya miring, ya udah, dia juga miring terus gitu selama 500 kapa, kayak patung, betul-betul. Nah, ada misalnya meninggalnya berdiri, ya udah berdiri. Tidak ada Buddha muncul pun tidak bisa mendengar ajarannya, kehilangan yang sangat besar. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kehidupan di alam Brahma juga ya tidak kekal juga, mereka harus meninggal juga, dan akhirnya harus masuk lagi ke samsara. Bersinar, ada pepatah dikatakan, bersinar dengan sangat cemerlang di alam Brahma, menengkur dan makan dengan lahapnya di kandang babi. Tapi setelah menjadi Brahma tidak langsung jadi babi. 1-2 kehidupan setelahnya masih ada kekotoran batinnya, baru jadi babi. Merosot, seperti yang cerita kemarin di Mora Sutta kan. Jadi Cakawati, lalu terlahir di alam dewa, lalu jadi merak. Karena kekuatan kamanya habis, sekali lagi. Kekuatan kamanya habis, tersisa kama buruknya. Makhluk-makhluk di alam arupa dan asanya sata, ketika Buddha muncul, kehilangan kesempatan untuk mendengar Dhamma. Ya. Nah, kelompok 8 yang kelima, ya, mereka yang terpencil, terlahir di tempat terpencil dan terbelakang atau di suku terasing. Ya.
Nah, mereka yang terlahir sangat jauh terpencil di luar jangkauan ajaran Buddha, tidak memiliki kesempatan untuk mendengar Dhamma. Ya, suku-suku hidup di hutan terpencil dan gunung-gunung, tidak berpakaian, memburu binatang, panah atau tombak untuk makan, walaupun diberi rumah dan pakaian, mereka lebih suka kembali ke cara hidup mereka, hidup di dalam hutan. Beda sama biku hutan ini ya, beda ya. Bukan. Ya, biku hutan yang praktek dhamma. Nah, Anda enggak kan? Anda enggak tinggal di gunung-gunung kan? Anda tinggal di kota, akses dhammanya mudah, ketemu biku gampang, bisa dibilang. Ya kan? Mudah mencari. Apalagi sekarang zaman internet. Ya, mau bagaimana bisa ada Zoom online, misalnya kelas Zoom meeting banyak untuk bahas dhamma gitu kan. Dulu mungkin susah, sekarang di mana saja bisa, ya kan? Kira-kira seperti itu. Ya, mereka yang pikirkan hanya makanan dan bersukaria saja. Suku-suku terasing itu tidak ada ketertarikan dengan dhamma. Bagaimana untuk mendengar dan mempraktikkan dhamma? Ya, mereka hanya tahu makan, berburu, ya dan berkembang biak bisa dibilang. Ya, sesuai dengan kepercayaan mereka, animisme dan dinamisme mungkin mereka penganutnya. Ya, berikutnya adalah yang memegang pandangan salah. Ini yang repot. Hidup sejaman dengan Buddha dalam wilayah yang sama, mempunyai kesempatan bertemu Buddha dan mendengarkan ajarannya. Tapi karena pemegang pandangan salah, kehilangan kesempatan baiknya. Ya, petapa-petapa lain, petapa telanjang, ya seperti Sanjaya Bela Puta, ya ada yang namanya Kasapa juga, yang 6 guru besar lah, Purana Kasapa, Sanjaya Bela Puta, Nigantanata Puta, itu guru-guru besar pada zaman itu, dan mereka melihat Buddha sebagai saingannya, ya. Nah, ketika Buddha berdiam di Sawati, orang ini pun berdiam di Sawati. Jika dia tidak yakin kama dan vipaka, apakah dia pergi untuk mendengarkan Buddha? Tidak. Ya, nggak yakin. Banyak yang juga mencemooh, ya kan, kayak Cinca, ya kan. Mereka ya jadi musuhin Buddha, kira-kira gitu. Dan mereka akhirnya tidak punya kesempatan. Nah, pengikut Makali Gosala, Purnakasapa, Palapa, Petapa Petanjang, mereka pergi untuk mendengarkan Buddha. Tidak. Bahkan sekarang pun sama. Ya, bahkan di komunitas Buddhis sendiri pun masing-masing gitu. Theravada, Mahayana, yang lain gitu kan. Ya kan, masing-masing dengan idealismenya gitu. Kadang terjadi, ya bukan kadang, terjadi seperti itu, ya kan, masing-masing ya ini kan pendapatnya, mempertahankan pendapat bahwa Biku Gotama mengajarkan ajaran yang tidak benar. Akankah mereka memberi perhatian pada Buddha? Tidak mungkin. Orang-orang yang memiliki pandangan salah, menolak adanya kama dan hasilnya, menolak bahwa dana atau perbuatan memberi akan menghasilkan manfaat yang baik. Mereka berpendapat hanya ada kehidupan sekarang ini saja, tidak ada kehidupan berikutnya setelah kematian. Banyak yang seperti ini juga. Bahkan di lingkungan Buddhis pun ya pikir ya hidup cuma sekali lah, nikmatin saja. Nah, walaupun dia mungkin ya sebagai ya Buddhis lah KTP-nya. Ya, apalagi di tetangga. Menolak pendapat kusala dan akusala menghasilkan yang baik dan buruk. Enggak kok. Baik itu pemberian kok. Ya kan, buruk itu hukuman. Nah, ya kan, ada reward and punishment. Siapa yang kasih? Nah, pertanyaannya gitu kan. Ya kan, bukan karena kama sendiri. Nah, itu menolak pendapat. Bisa dikatakan seperti itu.
dikasih sama yang A gitu atau bagaimana. Oke. Ya, ini kira-kira ada pandangan-pandangan salah yang yang bisa jadi penghalang. Dana atau memberi tidak mempunyai akibat. Sama halnya juga untuk pemberian, juga untuk pengorbanan. Tidak ada hasil untuk kusala dan akusala. Tidak ada kehidupan sekarang, tidak ada kehidupan yang lain, tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada makhluk yang akan dilahirkan, tidak ada orang suci. Atau seperti Buddha yang dapat menceritakan tentang kehidupannya melalui pencapaian latihannya. Jadi mungkin juga nggak percaya ada arahat. Mana mungkin bisa jadi arahat kehidupan sekarang. Itu pun bentuk pandangan salah. Ya, ini mesti hati-hati juga. Mana mungkin ada karang petapa yang praktek dhamma dengan baik. Mana mungkin bisa sotapana, mana mungkin bisa jadi sakadagami, anagami, bahkan arahat. Gak mungkin lah. Itu kan di zaman Buddha. Itu juga salah satu bentuk pandangan salah. Tidak percaya ada petapa yang dengan baik bisa mempraktekkan dhamma. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, tidak ada orang suci lah zaman sekarang mah, itu mah di zaman Buddha saja. Tapi Buddha mengatakan di salah satu teks bahwa selama Dhamma dan Winaya dipraktekkan dengan benar, maka dunia tidak akan pernah kekurangan arahat. Nah, di situ konteksnya. Ya. Nah, apakah orang-orang seperti demikian membantu dirinya sendiri pada saat ada pembabaran Dhamma dari Buddha? Dengan berusaha membebaskan dirinya sendiri dari samsara. Mereka nggak yakin. Gimana gitu kan? Bisa terpacu untuk praktek. Mempunyai pandangan salah, punya mental block. Kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya bisa jika mereka mau dan dapat atau mampu menyingkirkan atau membuang keyakinannya. Sehingga mereka bisa menerima dan mendengarkan apa yang Buddha ajarkan, dan asalkan mereka juga memiliki kecerdasan untuk memahami. Ya, untuk memahami ajaran itu sendiri. Makanya kalau gelas penuh, gak mungkin bisa keisi lagi kan. Karena sudah banyak konsep yang masuk. Makanya ketika mau belajar, kosongin dulu gelasnya. Baru nanti diisinya bisa full. Kira-kira seperti itu. Nah itu sehingga kita bisa memahami banyak. Kita akan bisa mendapatkan banyak. Kira-kira gitu. Ya. Tetapi karena kurangnya keyakinan, mereka tidak akan tertarik. Sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk membebaskan diri sendiri di samsara ini. Ya, sebenarnya contoh gambar ini cinca yang menghina atau memfitnah Buddha, gitu kan. Padahal ya di depan Buddha gitu. Kalau dia maksudnya mendengarkan dhammanya Buddha saja, kemungkinan bisa tercerahkan. Tapi tidak, malah Buddha difitnah sehingga malah masuk awici. Ya kan? Kira-kira begitu. Nah, yang kelompok terakhir dari kelompok 8 terlahir sebelum masanya Buddha. Memiliki keberuntungan, terlahir sebagai manusia. Memiliki kecerdasan, tapi hidup ketika Buddha belum muncul di dunia ini. Nah, tidak ada kesempatan. Kehilangan kesempatan yang bermanfaat karena kemunculan Buddha, Dhamma, dan dari praktek Dhamma itu sendiri. Ya, jadi nggak ada kesempatan karena ya nggak ada Buddha. Otomatis nggak ada Buddha, nggak ada Dhamma. Karena nggak ada Dhamma, nggak ada yang praktek Dhamma. Ya, kira-kira gitu. Itulah individu-individu yang kehilangan kesempatan untuk berlatih mempraktekkan Dhamma pada masanya Buddha. Tapi mereka masih bisa kaya raya dan sukses dalam kehidupannya. Buddha pun pernah mengalami kondisi tersebut.
Buddha memberikan pemberian selama 80.000 tahun setiap hari kepada tak terhingga orang. Jadi Buddha membuat rumah tempat pembagian makanan itu kira-kira 1 yojana. 1 yojana itu kira-kira 12 km sampai 13 km lah besarnya. Setiap hari kasih makan orang tak terhingga. 80.000 tahun. Saat itu tidak ada dhamma. Dan pemberiannya pun hasilnya ya kurang powerful, bisa dikatakan, dan tidak bisa menyebabkan mencapai kesucian, kira-kira gitu ya. Begitu juga cerita Dewa Angkura dan Indaka ya. Dewa Angkura juga melakukan persembahan yang begitu luar biasa ya, tapi ketika tidak ada Buddha Dhamma di sana, tidak ada ajaran Dhamma di sana, sehingga pengertian benarnya tidak ada, sehingga kebijaksanaannya tidak ada, pemahamannya. Tapi Dewa Indaka hanya berdana 1 sendok makanan saja ke Bante Sariputta, kalau nggak salah ya, di sana. Biku yang baru keluar dari meditasi, ya hanya 1 sendok. Nah, 2 dewa ini punya potensi kekuatan yang berbeda, sama-sama terlahir dalam dewa. Tapi Dewa Angkura yang begitu banyak memberikan persembahan, tapi bukan kepada ketika tidak ada dhamma di sana, dibandingkan Dewa Indaka yang hanya memberikan 1 sendok makanan, tapi kepada biku. Hasilnya berbeda, lebih powerful Dewa Indaka. Ketika itu bisa dibuktikan ketika mereka berdua mendengarkan ceramah Buddha. Dua-duanya di awal berdampingan dengan Buddha, tapi berikutnya ada kedatangan dewa yang lebih powerful lagi. Dewa Angkura menyingkir, bergeser karena kalah power sama dewa yang lain. Tapi Dewa Indaka tetap berada di sampingnya Buddha karena perbedaan kekuatan. Itu juga dari kualitas kebajikan menentukan. Sekali lagi ya, kualitas kebajikan itu juga menentukan hasil dari karma kita. Nah, sekali lagi yang pernah Bante bahas sebelumnya, ya muatan-muatannya itu caga, sada, sila, caga, panya, itu juga merujuk kepada kekuatan kualitas kebajikan itu sendiri. Makanya kita satu orang berbeda dengan yang lain karena itu. Karena kualitas kebajikan yang membedakan kita. Sama-sama mungkin berbuat baik, sama-sama bikin kusala, tapi muatannya berbeda. Kualitas kebaikan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, gitu. Oke, nah itulah 8 kelompok. Kelompok 8 yang tidak punya kesempatan untuk mempraktekkan Dhamma, tapi mereka masih bisa kaya raya dan sukses dalam kehidupan. Nah, satu kelompok yang bisa memiliki kesempatan untuk berlatih jalan mulia mempraktekkan Dhamma, terlahir pada masa zaman Buddha sebagai manusia atau masih ada ajaran Buddha, memiliki kecerdasan, memiliki kesempatan yang besar untuk mempraktekkan Dhamma. Ini satu kelompok yang beruntung, yaitu Pancawagya, Agasawaka, Mahasawaka, dan murid-murid lainnya, termasuk Anda. Sekali lagi, ya kan? Inilah keberuntungan. Sekali lagi, keberuntungan yang kita dapatkan ketika kita terlahir sebagai manusia dan kenal Dhamma. Udah kenal Dhamma, tinggalnya di perkotaan yang mudah akses, yang mudah untuk akses Dhamma. Udah gitu bisa praktek Dhamma lagi, ya kan? Nah, gimana nggak beruntung? Gimana nggak masih bilang
Karma saya kurang baik Bante, ayo. Jangan ngomong begitu ya depan Bante ya. Nanti Bante baca ini gini. Ya kan? Anda harus percaya diri. Bisa dikatakan seperti itu ya. Karmanya sudah cukup untuk praktek dhamma, hanya tinggal matangnya saja. Tinggal dikondisikan untuk bertambah bijaksana, untuk bertambah kematangannya, untuk ya, sekali lagi, untuk menjadikan kondisinya tepat untuk matang, sekali lagi. Ya, setuju kan ya? Ya. Nah, ini dengan data-data yang ada ya, bukan tanpa sebab kira-kira. Nah ini, Bante berusaha untuk meyakinkan Anda, nothing is impossible, sekali lagi. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Kita pun masih sangat mungkin. Itulah keberuntungan-keberuntungan yang kita dapatkan ya. Tapi keberuntungan-keberuntungan ini, sekali lagi, apakah Anda bisa memanfaatkannya? Jadi pertanyaan berikutnya. Semoga Anda bisa ya menjadi orang beruntung yang memang beruntung ya. Ya, semoga Anda bisa menjadi orang beruntung yang memang beruntung. Bukan orang beruntung yang belum tentu beruntung. Nah, bukan juga orang beruntung yang nggak beruntung. Orang beruntung yang belum tentu beruntung kan ya ada. Orang beruntung yang nggak beruntung ada juga. Ada juga ya orang beruntung yang nggak tahu diuntung. Susah, ya kan? Ya kan? Orang beruntung yang beruntung terlahir sebagai manusia, kenal dhamma, ya praktek dhamma, jaga sila, praktek meditasi, dan melakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Dan itu adalah orang-orang baik, orang beruntung yang beruntung. Orang beruntung yang belum tentu beruntung terlahir sebagai manusia, kenal dhamma. Ya, mereka mau praktek meditasi, gak punya kesempatannya, ya kan? Mereka sudah daftar tapi dibatalin, gak ada kesempatan untuk praktek kan? Orang beruntung yang belum tentu beruntung, ya kan? Mau ikut retret tapi ya cutinya nggak ada, ya izinnya nggak dapat. Nah itu kan orang beruntung yang belum tentu beruntung. Ya mau ada yang lain berbuat baik misalnya nih, kena macet lah jadi nggak bisa berbuat baik, ya kan? Atau males lah, lagi nggak selera, lagi nggak mood gitu. Ya orang beruntung tapi yang nggak yang belum tentu beruntung, ya kan? Mau berbuat baik misalnya, bantenya nggak ada, jadi nggak bisa punya kesempatan berdana, ya nggak? Mau meditasi nggak ada jadwal retretnya gitu kan. Nah itu orang beruntung yang belum tentu beruntung. Nah, orang beruntung yang nggak beruntung terlahir sebagai manusia tapi tidak kenal dhamma, ya kan? Terlahir sebagai manusia kenal dhamma tapi ya itu Buddhis KTP aja. Orang beruntung yang nggak beruntung, dia nggak memanfaatkan kesempatan baiknya itu. Ya cuma ya KTP-nya saja Buddhis tapi prakteknya yang lain. Orang beruntung yang nggak beruntung, ya kan? Atau Buddhis sendiri, ini mah bukan jatahnya saya, belum waktunya saya meditasi misalnya. Gitu kan, ini bukan bagian saya, ini mah saya hanya support aja deh gitu misalnya. Orang beruntung yang nggak beruntung, ya kan? Banyak seperti itu. Enggak lah, biarin Anda yang meditasi, saya yang dukung aja, saya dana aja misalnya banyak yang seperti itu. Meditasi susah, orang beruntung yang nggak beruntung atau nggak mau. Ngapain sih meditasi, kurang kerjaan, itu kayak Cileni tadi cerita. Ngapain kurang kerjaan jauh-jauh dari Amerika. Ya kan? Nah itu, ngapain kurang kerjaan meditasi gitu kan. Orang beruntung yang nggak beruntung.
Orang beruntung yang nggak tahu diuntung. Nah ini udah lahir jadi manusia, ya kan, kenal dhamma, ngeluh terus, kurang inilah, kurang itulah, ini mau begini nggak bisa, ini begini nggak bisa, aduh, nanti begini, nanti begini takut begitu, ada aja alasannya, gitu. Ya, nah itu orang beruntung yang nggak tahu diuntung. Semoga Anda jadi orang beruntung yang beruntung ya. Semoga kita semua juga jadi orang beruntung yang bisa mendapatkan keuntungan dari keberuntungan tersebut. Ya. Nah, kita bicara bahasa beruntung terus. Oke, ya. Itu yang bisa Bante sampaikan. Bante hanya mengingatkan Anda, ya, reminder bahwa inilah kondisi kita. Banyak keberuntungan. Ya, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk terus praktek dhamma ya. Untuk terus berjuang di dalam dhamma ketika ada kesempatannya dan terus mengabdi dalam dhamma. Semoga dengan apa yang telah Anda lakukan, kebajikan yang telah dilakukan bisa meningkatkan kebijaksanaan kita sehingga kita semuanya bisa menembus dhamma, kita bisa terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.